Di sudut terpencil bumi ini, tersembunyi kekayaan yang tak ternilai harganya. Di episode 2 kita akan menjelajahi keberagaman budaya, adat istiadat, serta keindahan kesenian yang menjadi ciri khas masyarakat ini. Generasi muda belajar menghargai cerita-cerita kuno yang menceritakan asal-usul dan keahlian leluhur mereka. Dengan langkah-langkah yang anggun dan musik yang mengalun, para penari tradisional menghidupkan kembali ritual dan perayaan yang telah dipraktikkan selama berabad-abad. Di pasar yang ramai ini, kita dapat melihat keragaman sosial budaya dalam aksi, di mana perdagangan dan pertukaran barang merupakan jantung dari kehidupan sehari-hari. Melalui seni tangan yang rumit ini, keindahan dan keunikan budaya lokal yang diwujudkan dalam indahnya menghadirkan karya-karya yang mengagumkan dari generasi ke generasi. Dan di sini kami menyaksikan keajaiban kehidupan sehari-hari di antara bentangan budaya, adat istiadat, dan kesenian yang membentuk inti dari masyarakat ini. Iya, baik, terima kasih Hong Ulun Basuki Langgeng. Terkait tradisi adat istiadat yang ada di Desa Tosari, memang secara turun-temurun sudah dilaksanakan. Adat tradisi seperti 1 bulan sekali, ada yang namanya barian, yaitu banyak khalayak masyarakat yang akan datang ke Punden untuk tujuannya mengucapkan rasa syukur. Terkait dengan tradisi dan kesenian yang ada di belakang saya ini adalah generasi muda atau anak-anak yang mencoba kita tularkan virus tentang tradisi, dengan tujuan mereka akan menyukai dan mencintai tradisi ini. Dan ini adalah satu alat kesenian musik tradisi yang sering disebut itu ketipung tengger. Nah, ketipung tengger ini tidak hanya digunakan untuk hiburan semata, tapi digunakan untuk pengiring kegiatan-kegiatan adat besar seperti unan-unan, entas-entas, pujan, kasanga. Itu akan menggunakan yang namanya ketipung sebagai pengiring, karena diyakini dengan pengiring ketipung ini dan lagu-lagu tertentu atau gending-gending tertentu itu akan membawa vibrasi dan memberikan suasana hikmat dalam pelaksanaan hal tersebut. Nah, terkait tradisi seperti tadi sudah saya kutip, ada tradisi pujan yang lebih sering dan juga sangat besar, itu adalah pujan kesanga atau namanya pujan drondong, di mana akan menggunakan musik tradisi ketipung ini sebagai pengantar. Di puncak pujan kesanga, anak-anak akan menggunakan ketipung ini keliling kampung dengan tujuan membersihkan kampung itu dari mara bahaya atau memala. Nah, jadi tradisi sudah kita pelajarkan atau kita ajarkan ke anak-anak sehingga anak-anak bisa mengikutinya dengan cukup baik. Itu terkait tradisi dan juga musik tradisi yang ada di Desa Tosari khususnya. Tari sodor. Tari sodor itu adalah tari sakral. Tari sakral yang dimana ditarikan setiap 1 tahun sekali dalam suatu momen pembukaan hari suci Yatnya Karo. Di Sasih Karo kalender Tengger atau bulan kedua kalender Tengger. Nah, tarian ini tidak boleh ditarikan di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena tarian ini memiliki makna sankan paraning dumadi, yaitu dari mana kita berasal akan kembali kepadanya. Dari mana kita berasal itu artinya kita ini lahir ke dunia berasal dari mana? Yang jelas adalah dari leluhur kita atau orang tua kita. Nah, gambarannya tari sodor itu adalah peperangan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menaburkan benih kehidupan. Itu makanya tidak boleh ditarikan di sembarang tempat dan tidak boleh ditarikan
di bulan-bulan yang lain, hanya di Sasih Karo itu saja. Nah, terkait ketipung, ketipung ini adalah musik tradisi. Saya katakan musik tradisi karena musik ini hanya ada pelaksanaannya atau memainkannya di acara-acara tertentu, acara-acara tradisi. Memang ada beberapa mungkin yang menggunakan ketipung Tengger ini di acara-acara seperti profan atau hiburan. Tapi lebih inti acara sakral, ritual-ritual adat, ketipung ini sebagai peran utamanya. Seperti itu. Jadi ketipung ini sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Dilihat dari sejarah, entas-entas ketika Belanda berada di Tengger, itu sudah ada. Yang artinya itu menandakan di zaman Belanda itu saja, waktu Indonesia belum merdeka, kesenian ketipung ini sudah ada. Artinya sebelum-sebelumnya Belanda masuk ke wilayah Tengger, ketipung ini sudah ada. Namun kami sampaikan keberadaan ketipung ini kita lestarikan dari cara memainkannya. Ke depan harapan kami ada pelestari, pembuat atau pengrajin ketipung sebagai regenerasi selanjutnya. Jadi seperti itu untuk kesenian ketipung dan juga tentang tari sodor. Itu. Sodor. Jadi penari itu disebut tari sodor karena satu membawa alat yang namanya sodor. Sodor itu dari bambu. Bambu itu berisi biji-bijian. Tujuannya apa? Bambu ini adalah wujud dari sumber kehidupan. Karena tanaman salah satunya yang bisa menyimpan air adalah bambu. Kehidupan itu berasal dari air. Kalau tidak ada air di dunia ini tidak akan ada muncul kehidupan. Terus bambu di sini diisi biji-bijian, jagung, kacang, dan sebagainya. Yang dimana selesai menari itu nanti di puncak menari itu bambu ini akan dipukulkan ke lantai dan biji-bijiannya akan keluar dengan sendirinya. Wujud dari mana? Itu wujud bahwasannya Tuhan sudah memberikan rezeki sumber-sumber kehidupan kepada kita. Makanya disebut dengan tari sodor karena membawa alat yang namanya sodor. Nah, tapi berbeda dengan penari-penari yang lain kalau tari sodor itu. Tari sodor, penarinya bukan disebut penari, tetapi penganten. Tapi bukan mempelai orang menikah. Ini penganten itu artinya penari sodor, disebut penganten sodor. Jadi kalau menyebut seseorang yang akan menarikan tari sodor, itu disebutnya penganten sodor, bukan penari sodor. Nah, seperti itu asal mula nama dari tari sodor itu sendiri. Jadi di Tengger sendiri awal mulanya untuk seni rupa sendiri untuk masyarakat Tengger tidak mengenal. Nah, jadi untuk pemajuan adat budaya, saya sebagai pengrajin batik mengeluarkan batik yang saya beri nama batik Tosarian. Seperti itu. Jadi saya hanya penunjang pemajuan budaya lewat motif batik seperti itu. Jadi di Tosarian sendiri itu ada 2 model kain yang saya produksi, yaitu ngerespon untuk kegiatan adat budaya. Salah satunya ini ada udeng dan ada kaweng. Nah, ini. Jadi udeng ini untuk ngerespon upacara adat yang ini dikenakan oleh masyarakat Tengger untuk yang cowok atau laki-laki. Nah, yang untuk yang perempuan atau cewek pakai kaweng. Seperti itu. Di dalam motifnya terkandung tentang unsur-unsur kebudayaan. Salah satunya ini. Ini yang saya angkat adalah motif Matandra. Matandra adalah stilasi gambar Gunung Bromo, yang mana Gunung Bromo adalah tempat yang disakralkan. Jadi ini
guratan visual yang menggambarkan tentang pusat rotasi religius masyarakat Tengger. Itu. Ini saya beri nama Matanra. Nah, Matanra sendiri diambil dari istilah lokal. Jadi matan itu adalah pengamatan, ra itu adalah sinar. Jadi bisa diartikan Matanra itu adalah nur. Nah, ini kita layout seperti ini. Motif Matanra ini ada di 4 penjuru. Nah, nanti secara fungsinya biar bila dipakai membentuk segitiga, terus dilipat-lipat, nantinya motif Matanra ini akan muncul di atas. Nah, itu menyimbolkan bahwa motif Matanra ini adalah sakral, harus ada di atas, seperti itu. Nah, bagian-bagian motif lainnya itu juga sangat panjang ceritanya, nanti next time bisa saya ceritakan lagi. Jadi untuk merespon keberagaman beragama itu di Tosarian juga merespon. Jadi ada logo brandnya itu juga memunculkan tentang keberagaman. Nah, ini ada tari sodor, itu yang perayaannya tidak hanya orang Hindu atau Kristen, Buddha, tapi semua umat yang ada di wilayah Tengger ini merayakan. Nah, ini motif tari sodor. Nah, itu dilaksanakan setiap tahun sekali. Tuh. Ciri khas untuk batik Tosarian sendiri yaitu mengangkat tentang kearifan lokal. Nah, ini ada motifnya yang saya beri nama ongkek. Nah, itu mengangkat tentang upacara kasodo. Nah, ini ada gedang ayu, ada gobis, ada bawang, ada kentang. Nah, itu menceritakan tentang ongkek, yang filosofinya setiap apa yang kita peroleh harus kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu dilemparkan di Kawah Bromo, seperti itu. Awalnya sih saya cuman merasa ada keresahan tentang budaya yang semakin hari semakin ditinggalkan anak-anak muda. Nah, itu saya masukkan di motif-motif batik yang nantinya akan dikenakan di udeng atau kaweng. Nah, ternyata responnya cukup bagus, karena yang saya kerjakan ini menurut anak-anak muda itu desainnya menarik atau keren kayak gitu. Jadi anak-anak muda cukup antusias untuk merespon motif yang saya keluarkan ini. Itu. Tosari, desa dengan kaya akan adat, budaya, dan kesenian. Mari kita lestarikan. Kesenian bukan sekedar sebuah pertunjukan, tetapi merupakan sebuah ungkapan terima kasih kepada sang leluhur.